Manusia yang dianggap agamanya sempurna adalah dengan sempurnanya iman di dalam dada. Manusia akan dapat menyempurnakan imannya dengan mengikuti majelis-majelis ilmu. Apabila iman di dalam dada lemah, Islam dalam pribadi seseorang juga lemah, dan segala perintah Allah akan mudah terabaikan. Yang paling ditakutkan dari lemah iman umat Islam ketika ajal menjemputnya. Di saat ajal menjemput, begitu besar godaan setan untuk membuat iman umat Islam terhapus. Iblis menyuruh kita menyekutukan Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang berbohong. Apabila iman di dalam dada lemah, maka segala godaan setan tersebut dengan mudah kita turuti. Nauzubillah. Ketika masih ada kesempatan dan kesehatan, mari memperkuat iman di dalam dada dengan sering mengikuti majelis-majelis taklim. Tidak ada obat hati atau yang membuat iman umat Islam kuat kecuali dengan mengikuti majelis taklim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tonton sampai selesai agar mendapatkan ilmu pengetahuan Islam. Berikan komentar terbaik Anda dan tanyakan apa yang Anda tidak mengerti agar kita bisa saling berbagi informasi. Akibat lemah iman sangat mengerikan dalam kehidupan. Lemahnya iman umat Islam bisa berdampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hubungannya dengan Allah. Segala perintah dan larangan Allah tidak dikerjakan dengan baik, seakan-akan perintah Allah adalah perintah yang bisa ditunda-tunda dan malas melakukan segala perintahnya, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Apabila hubungan dengan Allah tidak baik, apalagi hubungannya dengan sesama makhluk. Akibat lemah iman dalam kehidupan yang kedua ialah hilangnya akhlak dan moral. Menurunnya akhlak dan moral seringkali disebabkan oleh lemahnya iman dalam diri seseorang sehingga ia kehilangan pedoman hidup yang benar. Tanpa pegangan nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat, seseorang cenderung terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti berbohong, melakukan korupsi, perzinaan, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai tindakan kriminal lainnya yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, kurangnya kepedulian sosial. Iman yang kuat sejatinya mendorong seseorang untuk peduli terhadap sesama, saling membantu, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Namun, ketika iman melemah, rasa empati dan tanggung jawab sosial pun ikut menghilang, sehingga muncul sikap individualistis dan acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Hal ini menyebabkan keharmonisan dalam masyarakat terganggu, karena nilai-nilai tolong-menolong dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam mulai ditinggalkan. Dan yang keempat, perpecahan di kalangan umat. Ketika keimanan tidak lagi menjadi landasan dalam bertindak, umat cenderung lebih mengutamakan ego, fanatisme kelompok, serta kepentingan duniawi yang bersifat sementara. Akibatnya, nilai-nilai persatuan, toleransi, dan ukhuwah Islamiyah yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terabaikan. Perpecahan ini tidak hanya melemahkan kekuatan umat, tetapi juga membuka celah bagi munculnya konflik internal yang merugikan Islam secara keseluruhan. Dan yang terakhir, hilangnya rasa takwa. Takwa yang seharusnya menjadi benteng diri dari perbuatan dosa, mulai memudar ketika hati tidak lagi dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran dan pengawasan Allah. Tanpa takwa, seseorang akan merasa bebas melakukan maksiat tanpa rasa takut atau penyesalan. Perbuatan yang bertentangan dengan syariat pun dianggap biasa, karena hati telah keras dan tidak lagi tersentuh oleh peringatan agama. Akibatnya, kehidupan seseorang jauh dari berkah dan rahmat Allah, serta kehilangan arah dalam menjalani kehidupan di dunia maupun untuk bekal akhirat. Perlu kita sadari bersama bahwa ketika iman seseorang lemah, setan akan dengan mudah menggoda dan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Padahal, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, bukan tempat tinggal yang kekal. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri dan memperkuat iman sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian, karena penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tiada guna dan tidak bisa diperbaiki lagi. Biarkanlah orang lain melakukan kesalahan dan dosa,
Tetapi kita jangan pernah mengikuti ajakan mereka, karena di akhirat nanti tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita dari kesengsaraan dan azab Allah, kecuali iman dan amalan yang kita kerjakan di dalam dunia.